Salam sejahtera untuk semua. Saat ini kita memasuki hari ke-13 dalam renungan 30 hari menyongsong new normal. Bahan gema diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai yang ke-20 dengan tema peperangan rohani. Apa itu peperangan rohani? Peperangan rohani untuk orang percaya adalah melawan tipu muslihat iblis, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, peperangan kita adalah bukan hanya melawan secara fisik seperti COVID-19 yang juga musuh yang tidak kelihatan, tetapi peperangan rohani ini jauh lebih berat oleh karena musuh yang kita hadapi adalah kuasa kegelapan roh-roh jahat di udara, iblis yang tidak kelihatan itu, yang akan senantiasa menyerang dalam waktu-waktu tertentu. Oleh sebab itu Rasul Paulus menasihatkan supaya kita konsentrasi di dalam peperangan rohani. Ada 4 nasihat yang Rasul Paulus berikan kepada jemaat di Efesus. Yang pertama yaitu kuat di dalam Tuhan. 2, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Yang ketiga, berdoa untuk pertahanan dan perlawanan. Yang keempat, berdoa untuk supaya kita tetap berdiri sesudah kita menyelesaikan peperangan. Saudara-saudara, kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, yang ditulis di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Yaitu peperangan rohani ini tidak dapat dihindari. Iblis bisa menyerang secara fisik, penyakit dan musibah bisa dialami, seperti yang dialami oleh Ayub. Peperangan ini bahkan terjadi episode demi episode. Maka kita perlu kekuatan kuasanya untuk menghadapi peperangan rohani ini sampai akhir hidup kita. Yang kedua, nasihatnya adalah kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah, yaitu ketopong keselamatan, baju cirah keadilan, pedang roh, perisai iman, ikat pinggang kebenaran, kasut Injil, damai sejahtera. Mengenakan perlengkapan senjata Allah di dalam kita bertahan dan juga di dalam kita mengadakan perlawanan. Di dalam Efesus 6 ayat 11 dan 13, dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, seluruh perlengkapan senjata Allah ini dibutuhkan ketika kita bertahan. Dan bukan hanya bertahan saja, tapi ketika kita mengadakan perlawanan. Di dalam ayat 13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, berdoa merupakan hal yang sangat penting di dalam peperangan rohani, yaitu supaya kita bisa bertahan dan bisa mengadakan perlawanan. Ayat 18 mengatakan demikian. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh kudus, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, berdoa untuk mohon pertolongan Roh Kudus, yaitu berdoa di dalam pertahanan, supaya kita bisa efektif ketika kita berjaga-jaga menangkis serangan iblis dengan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita bukan hanya berdoa untuk bertahan, tetapi kita juga berdoa untuk perlawanan. Saudara, di dalam peperangan atau bahkan juga di dalam pertandingan, tidak mungkin hanya bertahan, tetapi juga harus ada perlawanan untuk memenangkan pertandingan itu. Itulah sebabnya di dalam peperangan rohani, Rasul Paulus juga menasihatkan supaya kita berdoa untuk pertahanan dan juga untuk perlawanan. Di dalam ayat 19 dikatakan, doa untuk perlawanan itu juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Doa untuk perlawanan yang pertama yaitu supaya kita diberikan perkataan yang benar. Yang kedua, supaya kita diberikan keberanian untuk memberitakan rahasia Injil. Itulah sebabnya kita perlu tim di dalam peperangan rohani. Ada tim yang berdoa, ada tim yang memberitakan Injil. Saudara-saudara, saya ingat ketika kita memberitakan Injil, ada orang yang berdoa untuk kita. Ketika 2 orang
melakukan penginjilan. Saling satu berdoa, yang satu membuka mulut untuk memberitakan Injil. Maka di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Roh Kudus memimpin, menolong, sehingga berita Injil itu bisa sampai dengan baik. Bahkan orang itu bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Tapi saudara, bukan hanya itu. Ketika kita berdoa, ingatlah doa untuk keluarga kita. Supaya bukan hanya berdoa untuk yang memberitakan Injil, tetapi berdoa untuk keluarga yang kita mungkin tinggalkan jauh. Saya teringat ketika kita sedang memberitakan Injil. Pada saat yang sama, keluarga kita diserang dengan sakit penyakit. Dan pada saat yang sama, kita mendapatkan telepon dan kita sadar. Saat itu juga, kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berdoa. Oleh karena keluarga kita jauh yang membutuhkan pertolongan kita. Kita doakan supaya iblis tidak menyerang keluarga kita. Saudara-saudara, di dalam nasihat yang keempat, Rasul Paulus menasihatkan supaya kita sesudah menyelesaikan segala sesuatu, supaya kita tetap berdiri tegap. Saudara, banyak veteran perang pakai kursi roda, pakai tongkat. Mereka tidak bisa berdiri tegap lagi. Rasul Paulus menasihatkan di dalam Efesus 6 ayat 13, sesudah kita menyelesaikan sesuatu, mari kita tetap berdiri tegap. Episode yang sudah kita selesaikan, menanti episode yang berikutnya di dalam peperangan rohani. Saudara, mari kita mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu. Biarlah Roh Kudus memberikan hikmat kepada setiap kami. Ketika kami bertahan, bahkan ketika kami melawan dengan memberitakan Injil, kami sadar kami butuh perkataan yang tepat, butuh keberanian. Biarlah Roh Kudus menolong kami. Banyak keluarga kami yang belum percaya kepada Tuhan. Dan biarlah kami selalu teringat supaya Tuhan juga melindungi keluarga kami, supaya dijauhkan dari serangan iblis ketika kami memberitakan Injil. Tolonglah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.